Wal balatu thayyibu yaruju nabatuhu bi'izni rabbih. Dan pada negeri-negeri atau tanah-tanah atau daerah-daerah yang baik, posisinya subur gitu ya, tanahnya gembur, banyak rabutnya, yaruju nabatuhu, maka banyak keluar taman-taman yang baik ya, tanah subur, tanamannya baik, bi'izni rabbih, itu di atas izinnya Allah. Jadi kalau di Indonesia itu banyak yang daerah subur-subur, umpamanya di daerah sekitar daerah Bogor, umpamanya itu daerahnya kan subur, setiap saat banyak mendung, banyak hujan, ya banyak air yang turun, banyak embunnya, sehingga tumbuh-tumbuhan subur terus, seolah-olah tidak mengalami masa kering, subur terus. Nah itu semua atas kehendak Allah itu, atas kehendak Allah dengan izinnya Allah. Nah untunglah orang-orang di daerah situ itu dikasih tumbuh-tumbuhan yang subur sehingga daerahnya makmur, begitu. Waladzi khabutha la yahruju illa nakida. Sedang tanah-tanah yang tandus, khabutha itu tanah yang jelek, dalam arti tandus, tidak subur. La yahruju, tidak bisa itu keluar tumbuh-tumbuhan di situ illa nakida, kecuali dengan sulitnya. Jadi tanah tandus, isinya batu cadas, sulit untuk tumbuh-tumbuhan, sehingga buah-buahan juga sulit di situ. Itu cuma atas kehendak Allah itu. Jadi kalau daerah subur itu akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang subur, hasilnya baik-baik. Sedang tanah yang tandus, yang tidak subur, tanahnya tanah cadas, itu sulit mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Dan itu hanya bisa terjadi dengan sulitnya kalau toh ada dengan mulai proses penyuburan dari para pejabat-pejabat itu dibuat sedemikian rupa supaya subur, ya akhirnya bisa subur, tapi ya agak subur, tidak subur betul loh bikinan. Kalau yang asli dari bikinan Allah kan subur seperti di daerah-daerah pegunungan itu. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah Allah selalu mengulang-ulang menerangkan ayat-ayatnya itu berulang-ulang, peristiwa seperti berulang-ulang diterangkan, di depan diterangkan, sekali diterangkan, nanti mungkin di belakang diterangkan lagi, diulang-ulang diterangkan lagi. Liqaumi yashkurun, diberikan kepada kaum-kaum atau umat-umat yang bersyukur. Supaya apa? Mensyukuri bahwa Allah itu begitulah, memberikan rahmat kepada manusia dengan cara memberikan apa? Ya, yang tidak ada air, dikasih air lalu tumbuh, tanah-tanahnya itu menjadi subur, menghasilkan tanaman yang subur, kan begitu. Dan seterusnya seperti yang dijelaskan di atas tadi. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Nah ini firman Allah menjelaskan tentang keadaan Nabi Nuh ini, zaman pengutusannya pada Nabi Nuh. Maka firmannya, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh aku mengutus kepada Nuh untuk kaumnya. Jadi Nuh diutus oleh Allah sebagai Rasul kepada kaumnya, kaumnya Nuh pada waktu itu. Apa yang dikatakan oleh Nuh pada kaumnya? Ya, faqala, berkatalah Nuh kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Berkatalah Nuh pada kaumnya, ya kaumku, ubudullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, yang kamu itu tidak punya Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah yang kamu sembah, yang disembah hanya Allah. Jadi pada dasarnya semua Rasul itu kalau memerintahkan pada kaum supaya menyembah Allah, bukan menyembah Tuhan yang lain. Jadi jangan menyembah selain Allah. Kalau menyembah selain Allah itu berarti kamu melakukan syirik, mensekutukan Allah dengan yang lain. Maka perintahnya harus menyembah pada Allah. Ini akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Sebab kalau kamu tidak menyembah Allah, itu kata Nuh, aku khawatir kamu itu akan mendapatkan azab pada waktu hari yang besar. Maksudnya hari besar itu hari kiamat itu. Jadi Nuh mengkhawatirkan pada kaumnya,
kalau tidak mau menyembah pada Allah, nanti akan mendapat azab pada hari yang besar, yaitu pada hari kiamat, yaitu masuk neraka. Gitu. Jadi Nabi Nuh pun sudah begitu, mengharap kepada kaumnya, sebab banyak kaumnya yang menentang. Di atas sudah jelaskan bahwa setiap Nabi itu mesti oleh Allah disediakan musuhnya. Nah, musuhnya kaum Nuh ya kaum-kaum yang ingkar itu selalu menentang. Nah, terhadap kaumnya seperti itu, Nuh ya mengingatkan, kamu nyembah Allah, saya menyembah lain. Sebab kalau kamu menyembah lain, aku khawatir kamu akan disiksa besok di hari yang besar, hari kiamat itu. Begitulah. Qala al-mala'u min qaumihi, maka berkatalah pembesar-besar dari kaumnya Nuh, kaumnya Nabi Nuh itu. Apa katanya? Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Dia malah ngomong para pembesar itu, Nuh, aku melihat kamu itu sebenarnya kan termasuk orang yang sesat itu, sesat yang nyata. Mengapa kamu kok menyembah katanya udah Allah, kok tidak menyembah Tuhan-Tuhan bapak nenek moyang kita itu? Nah, itu dinilai oleh mereka Nuh itu sesat loh, lucu kan? Itu orang kafir, orang munafik ya, orang yang tidak percaya pada Allah itu begitu itu. Maunya yang disembah itu ya berhala-berhala dibikin itu, lalu ada orang menyembah Allah itu katakan sesat. Kan kebalik tuh. Qala ya qaumi, maka Nabi Nuh menjawab itu ucapan para besar yang mengatakan bahwa Nuh itu orang sesat itu. Nuh menjawab, qala ya qaumi, hei kaumku, laisa bidolalah, aku ini tidak sesat, aku ini bukan orang yang sesat. Walakini, akan tapi aku ini adalah rasul min rabbil alamin. Aku ini utusannya Allah, ya, menguasai alam raya ini. Aku utusannya, aku ini rasulnya. Aku bukan orang sesat loh. Begitu, itu jawaban Nuh kepada kaumnya. Ubalighum risalati rabbi. Aku itu kan hanya menyampaikan padamu risalah Rabbi Tuhanku. Aku kan hanya menyampaikan ajaran, ya wahyu dari Allah yang diturunkan padaku untuk menyampaikan kepada kamu itu. Aku kan sekedar menyampaikan. Itu semua perintah ya harus disampaikan itu dari Allah semuanya. Apa yang sekedar menyampaikan itu padamu. Wa ansahu lakum, dan aku kan hanya menasihati kamu loh. Mau ndak kami nasihati, oh ndak mau ya sudah. Tapi prinsipnya aku sudah menyampaikan padamu, ya, yang disampaikan hanya berupa nasihat. Oleh karena aku nasihati kamu, bagaimana kamu? Wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Soalnya apa? Aku menasihati kamu itu karena aku semua mengetahui apa yang dari Allah yang kamu tidak mengetahui. Jadi banyak hal-hal yang aku tahu dari Allah, tapi kamu nggak tahu. Termasuk besok di akhir itu akan terjadi begini-begini, kamu akan tidak. Itu kamu sudah diberitahu itu keadaan besok di akhirat. Kamu kan tidak tahu toh, maka tak beritahu gitu loh. Dengan melalui aku menyampaikan padamu risalahnya ajaran Allah itu, melalui nasihat-nasihatku itu. Kamu kan tidak tahu itu apa yang saya ketahui dari Allah itu. Kamu nggak tahu kok, membantah terus. Awa ajitum anja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum. Apa kamu itu ya merasa heran kaumku, jika datang kepadamu peringatan, ya, mirabikum, peringatan dari Tuhan, dari Allah, melalui seorang laki dari kamu. Ya saya ini, aku ini kan salah seorang dari kamu yang diutus Allah. Aku datang kepadamu kan hanya memberikan peringatan. Apa yang aku peringatan dari Allah itu, apa kamu heran kalau begitu? Ya mestinya tidak toh. Aku kan kaummu, aku dari kaum-kamu itu ya. Aku dari antara kamu itu aku diutus Allah untuk menyampaikan risalahnya padamu. Aku suruh nasihati kamu dengan cara memberikan peringatan. Apa kamu heran? Lah, jadi aku ini kan diberi peringatan dari Allah untuk menyampaikan kepadamu. Liyunzirakum. Lah ini firman Allah, aku diperintah untuk memberikan peringatan kepadamu. Ini wanita kataku agar supaya kamu bertakwa. Kamu itu menjaga diri dari azab neraka. Kamu takutlah pada azab neraka dengan cara kamu
memenuhi perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Melalui yang saya perintahkan, ya saya nasihatkan ini. Wala'allakum turhamun. Ya mudah-mudahan setelah aku memberikan nasihat kepadamu, beri peringatan kepadamu, apa-apa yang saya ketahui dari Allah yang kamu tidak tahu itu, mudah-mudahan kamu itu menjadi orang yang dikasihi Allah. Itu loh niatnya kami disampaikan risalah padamu itu. Aku menyampaikan risalah padamu itu. Bahkan zabuhu, wah malah kaumnya itu mendustakan itu. Ya, tadi dikatakan, saya melihat kami kan seorang yang ya tidak benar, orang sesat. Ya, didustakan itu. Kamu bukan utusan Rasul. Wah, ditentang oleh para kaumnya begitu. Maka Allah berfirman, menghadapi tantangan kaumnya Nuh itu, Allah berfirman, "Fanjainahu walladzina mahu fil fulk." Nah, kami Allah menyelamatkan dia Nuh itu, walladzina mahu, dan orang-orang yang menyertainya, orang-orang beriman yang percaya dan tunduk patuh pada nabinya itu, yaitu diselamatkan dalam sebuah kapal. Wa arqna alladzina kadzabu bi ayatina, dan sebenarnya kami tenggelamkanlah orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, perintah-perintahku, wahyu yang saya berikan kepada para nabi itu. Kok dia itu menentang? Nah, itu yang menentang itu kami tenggelamkan itu. Nah, itu ceritanya begini. Nabi Nuh itu diutus Allah, ditentang oleh kaumnya, termasuk ya diajak menyembah Badron, tidak mau, tapi menyembah yang lain. Nah, mengingat keadaan seperti itu, Allah itu memerintahkan pada Nuh untuk membuat perahu. Nah, cara membuatnya perahu aja dia bikin di dataran tinggi. Wong itu untuk mengantisipasi kalau nanti ada banjir laut, kok buatnya kapal di dataran tinggi. Nah, itu dicemooh, didustakan oleh para kaumnya. Kamu itu gila, no. Wong musim kering seperti ini, lautnya itu di sana di bawah jauh itu dari bukitmu itu, kamu bikin kapal di bukit itu gimana? Kamu itu gila. Tapi nyatanya terjadi suatu ketika, nah Allah akan mengadab kaumnya Nuh itu. Nanti akan terjadi banjir, nanti istilahnya begitu. Banjir bandang, banjir besar. Lalu terjadi betul banjir. Ya sudah, artinya kapal yang di bukit tadi nyatanya bisa diturunkan untuk berlayar. Nah, Allah menjanjikan tadi, aku menyelamatkan dia dan orang-orang iman yang berserta dia, yaitu Nabi Nuh dan kaumnya yang iman-iman itu disuruh naik perahu itu. Nah, terjadi banjir itu, gitu. Nah, yang naik kapal itu Nuh dan kaumnya itu yang diselamatkan. Yang tidak ikut itu ya orang-orang kafir itu yang tidak mau naik kapal karena tidak percaya pada Nuh. Termasuk anaknya Kan'an, ya, namanya Kan'an itu tidak percaya itu dengan bapaknya. Diberi perintah sukut, mari kamu ikut, kamu jangan ikut orang zalim masuk ke kapal ini. Tidak mau Kan'an itu, tidak mau, ya ayah, aku kan mau lari tuh, ada gunungnya mesti tinggi, di sana banyak pohonnya tinggi-tinggi, aku akan naik ke sana, kan nanti tidak akan kena banjir lah begitu. Tapi nyatanya akhirnya banjir bandang besar, ya lautnya airnya meluap-luap, ya akhirnya termasuk anaknya itu ya dimakan air, maksudnya celaka ya. Nah, yang selamat ya Nabi Nuh yang ada di kapal dengan kaumnya itu ceritanya begitu ini. Terus Allah menjelaskan, innahum kanu kauman amin. Nah, mereka itu yang tenggelam, yang kami tenggelamkan di laut, yang tidak tunduk patuh kepada Nuh, tidak mau naik kapalnya itu. Mereka itulah orang-orang atau kaum-kaum yang buta hatinya terhadap kebenaran. Diajak oleh Nuh untuk beriman, tidak mau, menentang. Itu buta, itu hati dari kebenaran. Buta hati dari kebenaran. Artinya hatinya tidak mau mendapat petunjuk begitu. Itu akhirnya celaka semua itu.